Voltaire pernah bilang, nilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Saya jadi kepikiran kalimat itu kok rasanya relevan banget ya sekarang. Betul. Kita semua kan kayak tenggelam di lautan informasi ya. Tantangannya bukan kurang data, tapi gimana caranya menemukan satu petunjuk berharga di tengah semua kebisingan itu. Dan yang Anda katakan soal sinyal di tengah kebisingan itu adalah inti masalahnya. Terlalu banyak data yang salah justru bisa membutakan kita. Benar. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah kerangka kerja dari bab 4 buku See Sooner, Act Faster. Misi kita simple. Gimana caranya sebuah organisasi bisa punya semacam indera keenam? Indera keenam untuk mendeteksi sinyal-sinyal lemah ini lebih cepat dari kompetitor, gitu ya? Tepat sekali. Oke, jadi kita akan memulai perjalanan dari kondisi buta di tengah lautan data, belajar cara membuat peta, lalu belajar cara membaca peta itu. Dan ternyata kerangka kerja ini dimulai dari dua keputusan penting. Kemana kita harus melihat, yang disebut scoping, dan bagaimana cara kita melihat atau scanning. Siap untuk menyelam lebih dalam? Oke, mari kita mulai dari yang pertama. Scoping, menentukan lingkup. Biar gampang coba bayangin deh, Anda itu pemimpin di perusahaan coklat raksasa. Oke, Mars atau Hershey, gitu ya. Betul. Pusing nggak sih? Anda harus mikirin harga kakao, tapi di saat yang sama ada isu lingkungan di Turki yang bisa ganggu pasukan kacang Hazel. Belum lagi tren konsumen yang berubah. Nah, itu dia. Konsumen makin peduli kesehatan, sampai cara baru orang beli coklat lewat media sosial. Sinyal datang dari mana-mana. Kita harus mulai dari mana coba? Itu pertanyaan yang bagus. Dan itu jebakan yang paling umum. Banyak pemimpin merasa harus tahu segalanya, padahal itu ya mustahil. Iya. Disinilah seni scoping berperan. Ini ibaratnya kita mau berburu di hutan belantara. Nggak bisa kan kita langsung lari ke segala arah? Bisa-bisa malah tersesat ya. Persis. Kita harus tentukan dulu. Oke, hari ini kita fokus mencari jejak di dekat area sungai. Kita batasi area perburuannya biar energi kita nggak habis sia-sia. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan pemandu. Oke, pertanyaan pemandu. Kedengarannya agak teoritis nih. Apa bedanya sih dengan pertanyaan yang biasa kita ajukan di rapat mingguan kayak penjualan minggu ini gimana? Nah, itu beda banget. Pertanyaan soal penjualan mingguan itu namanya pertanyaan fokus. Tujuannya memantau sesuatu yang sudah kita tahu. Sesuatu yang sudah ada di dashboard kita lah ya. Tepat. Sedangkan pertanyaan pemandu itu dirancang untuk melihat ke area yang belum kita ketahui. Untuk mengungkap batas-batas pengetahuan kita. Ada 3 jenis utama. Oke, apa aja tuh? Yang pertama, belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu. Maksudnya lihat laporan keuangan 5 tahun ke belakang gitu. Bukan cuma itu, pertanyaannya lebih dalam. Misalnya, kejutan apa yang pernah menimpa kita dan benar-benar bikin kita kaget? Atau yang lebih menarik lagi, ada nggak analogi dari industri atau negara lain yang bisa kita pelajari? Oke. Ada contohnya? Ada contoh yang menarik sekali. Sebuah perusahaan nanoteknologi, mereka khawatir produknya bakal ditolak publik. Alih-alih cuma riset pasar, mereka justru mempelajari kontroversi GMO di Eropa beberapa dekade sebelumnya. Wah, itu cerdas banget. Jadi mereka belajar dari bukan kesalahan, tapi tantangan industri lain ya. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan polanya mirip sekali. Keduanya dianggap teknologi berisiko bagi kesehatan, dan keduanya dikembangkan oleh perusahaan global besar yang, sering dicurigai publik. Masuk akal. Dengan belajar dari kasus GMO itu, mereka jadi bisa mengantisipasi argumen-argumen penolakan dan menyiapkan strategi komunikasi yang jauh lebih empatik. Ada juga kan contoh dari Procter & Gamble. Mereka pendekatannya lebih proaktif ya, sampai mempekerjakan kembali beberapa pensiunan eksekutifnya. Betul, mereka ditempatkan di Eropa sebagai pos terdepan paruh waktu. Tugas mereka bukan ngurusin operasi, tapi cuma mengamati dan melaporkan tren baru. Jadi kayak mata-mata gitu ya? Bisa dibilang begitu, mereka memanfaatkan jaringan dan pengalaman puluhan tahun para veteran ini sebagai sensor. Tunggu dulu, ini idenya menarik. Tapi apa nggak ada risikonya? Bukannya para pensiunan ini justru bisa bawa bias dari cara lama dan malah melewatkan tren anak muda misalnya? Itu kritik yang sangat valid. Dan itulah kenapa ini nggak bisa jadi satu-satunya metode. Ini harus jadi bagian dari portofolio pencarian sinyal.
Keunggulan mereka adalah melihat gambaran besar, sementara untuk tren anak muda, kita butuh sensor lain. Oke, dan itu membawa kita ke jenis pertanyaan pemandu kedua ya. Benar, menginterogasi masa kini. Menginterogasi masa kini. Ini berarti kita harus lebih peka dengan apa yang terjadi sekarang. Pertanyaannya kayak gimana tuh? Pertanyaannya bisa sangat provokatif. Misalnya, siapa yang nggak puas dengan kita? Atau, apa kasus-kasus unik atau edge cases yang mulai muncul di pinggiran industri kita? Jadi sengaja mencari suara-suara sumbang gitu ya? Tepat. Andy Grove dari Intel pernah bilang, orang-orang paling inovatif di perusahaan itu seringkali adalah mereka yang paling sulit menjelaskan idenya. Mereka punya firasat, tapi datanya belum lengkap. Perusahaan yang waspada akan memberi mereka panggung. Bukan malah disuruh diam ya? Jadi ini soal mendengarkan para pemberontak di dalam tim. Dan soal ketidakpuasan, keluhan pelanggan juga bisa jadi sumber sinyal kan? Saya ingat cerita soal PNG dan Febris. Tepat sekali. Tim PNG menemukan ada rumor di chatroom pecinta burung bahwa Febris itu beracun dan bisa membunuh burung peliharaan. Wow, bahaya banget itu. Sangat berbahaya. Alih-alih diabaikan sebagai gosip, mereka langsung investigasi ilmiah mendalam. Mereka buktikan produknya aman, lalu proaktif mengkomunikasikan hasilnya ke komunitas itu. Mereka berhasil memadamkan api sebelum jadi kebakaran besar. Persis. Luar biasa ya, bagaimana sebuah rumor di forum online bisa jadi ancaman bagi produk miliaran dolar. Tadi Anda juga sebut edge cases. Bisa kasih contoh? Tentu. Sebuah perusahaan dalam riset buku ini mengajukan pertanyaan simpel tapi berlian. Pekerjaan baru apa yang nggak ada sebelum tahun 2018? Oh, menarik. Jawabannya apa? Jawabannya membuka mata. Muncul profesi kayak bot wrangler, orang yang tugasnya melatih chatbot AI, atau desainer fashion virtual untuk avatar di metaverse. Ini bukan lagi fiksi ilmiah ya. Ini indikator nyata kemana dunia bergerak. Oke, jadi kita sudah belajar dari masa lalu, menginterogasi masa kini. Yang terakhir pasti soal masa depan kan? Benar. Caranya dengan mengantisipasi masa depan, salah satunya lewat perencanaan skenario. Skenario ini tujuannya apa? Untuk memperbesar sinyal lemah yang ada hari ini, jadi sebuah cerita masa depan yang masuk akal. Kuncinya, jangan cuma bikin skenario yang aman. Buat setidaknya satu skenario yang tak terpikirkan. Misalnya? Misalnya, dunia seperti apa yang bikin perusahaan kita bangkrut dalam 10 tahun? Pertanyaan ini memaksa kita keluar dari asumsi-asumsi yang nyaman. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya, scoping ini intinya soal mengubah kacamata kita ya. Berhenti cuma lihat data penjualan, dan mulai cari di tempat yang nggak terduga. Tepat sekali. Di kegagalan industri lain, di keluhan pelanggan, bahkan di imajinasi liar tentang masa depan. Ini perubahan pola pikir yang fundamental. Oke, kita udah punya petanya, udah tahu kira-kira harus berburu di area mana. Sekarang, gimana cara membacanya? Disinilah ilmu scanning atau memindai masukan. Mereka nggak nunggu informasi datang gitu ya? Benar, mereka melakukan pemindaian aktif. Prosesnya sangat mirip metode ilmiah, mulai dengan hipotesis, kumpulkan data terarah untuk menguji hipotesis itu, amati hasilnya, perbaiki lagi hipotesisnya, terus begitu. Dan buku ini menjabarkan ada 4 prinsip pemindaian yang kuat. Yang pertama, berpikir dari luar ke dalam, outside in. Biasanya kan perusahaan mikir, kita jago bikin A, jadi kita harus jual A lebih banyak. Itu salah ya? Itu bukan salah, tapi sangat membatasi. Itu yang disebut berpikir dari dalam keluar. Jebakannya adalah pendekatan itu secara nggak sadar bikin kita cuma ngobrol sama diri sendiri. Tentang apa yang sudah kita bisa gitu ya? Persis. Pendekatan outside in itu membalik logikanya. Dimulai dengan pertanyaan, masalah apa di luar sana yang belum terpecahkan? Baru setelah itu kita mikir, gimana kapabilitas kita bisa menjawabnya. Jadi ingat Steve Jobs. Meskipun dia terkenal dengan kutipan, pelanggan nggak tahu apa yang mereka mau, dia kan sebenarnya super terobsesi dengan pengalaman pengguna. Persis. Dia mungkin nggak pakai focus group, tapi proses desain di Apple itu sangat mahal dan berulang-ulang. Tujuannya untuk memahami interaksi pengguna sampai level mikro. Mereka terobsesi dengan frustrasi sekecil apapun. Itu bentuk tertinggi dari berpikir outside in. Oke, jadi kita harus lihat keluar. Tapi kan nggak mungkin kita amati semuanya sendirian. Disitulah prinsip kedua masuk, memanfaatkan kearifan kolektif atau wisdom of the crowd. Benar.
Idenya sederhana. Dalam kondisi yang tepat, sekelompok orang seringkali jauh lebih pintar daripada satu individu jenius di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Logikanya, kesalahan penilaian setiap individu itu cenderung acak. Saat dirata-ratakan dalam kelompok besar, kesalahan-kesalahan itu saling menyiadakan. Yang tersisa adalah sinyal yang lebih jernih. Tapi ini ada syaratnya kan? Nggak semua kerumunan itu bijak. Kadang malah jadi, Groupthink. nah itu dia, groupthink. Anda menunjuk pada syarat utamanya, keragaman. Kelompok yang paling bijak adalah kelompok yang paling beragam, latar belakang, pengalaman, cara berpikir. Kalau semua orang isinya sama aja, Anda nggak akan dapat kearifan kolektif. Anda justru akan dapat groupthink, di mana semua orang mengangguk setuju pada ide yang sama, yang bisa jadi salah total. oke, jadi keragaman itu kunci. Dan keragaman itu bisa datang dari tim internal, tapi juga dari luar. Dari jaringan kita kan, ini masuk ke prinsip ketiga ya. Tepat, memberdayakan jaringan yang diperluas. Setiap perusahaan itu kan punya ekosistem, pemasok, distributor, konsultan, bahkan pelanggan. Mereka semua tuh sensor potensial. Contohnya kayak Apple tadi. Betul, Apple terhubung dengan lebih dari 1 juta pengembang aplikasi. Setiap dari mereka adalah mata dan telinga Apple di pasar. Jika ada tren baru, Apple bisa mendeteksinya lebih awal lewat jaringan ini. Oke, jadi kita buka keran informasi dari luar, dari kerumunan yang beragam, dari jaringan kita. Idenya pasti banyak banget nih yang masuk. Terus gimana? Nggak kewalahan menyaringnya? Nah, ini pertanyaan praktis yang sangat penting. Disinilah prinsip keempat berperan, menerapkan filter bertingkat. Salah satu metode terbaik disebut turnamen inovasi. Kayak audisi Indonesian Idol gitu. Haha, persis. Di awal, pintunya dibuka selebar-lebarnya. Semua orang dari seluruh organisasi boleh menyumbang ide. Nggak peduli segila apa kedengarannya. Ini mulai bekerja ya. Betul. Ide-ide itu kemudian masuk ke babak penyisihan. Sebuah tim akan membedah, memperdebatkan, menggabungkan, dan memperkuat ide-ide terbaik. Prosesnya sangat disiplin. Menarik. Dan yang lebih menarik lagi, penelitian menunjukkan bahwa untuk tahap awal penghasilan ide, individu yang bekerja sendiri seringkali lebih produktif daripada sesi brainstorming kelompok. Oh, jadi brainstorming rame-rame itu nggak selalu paling efektif ya untuk cari ide baru. Itu temuan yang menarik. Dan sepertinya semua prinsip ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Sangat penting, tidak ada satu metode pun yang sempurna. Anda harus pakai beberapa lensa. Contohnya teknologi blockchain. Banyak orang pakai analogi internet untuk memahaminya. Karena sama-sama ada efek jaringan kan, makin banyak pengguna makin berharga. Benar, tapi analogi itu tidak sempurna dan bisa menyesatkan. Di mana letak kesalahannya? Internet itu kan pada dasarnya mesin penyalin raksasa yang menciptakan kelimpahan digital. Anda bisa kirim satu file ke 1.000 orang. Sebaliknya, blockchain itu menciptakan kelangkaan digital. Ah, oke. Anda hanya bisa mengirim satu aset digital, kayak Bitcoin, ke satu orang pada satu waktu. Ini perbedaan fundamental. Jadi, untuk memahami blockchain, kita butuh analogi lain. Mungkin dari biologi atau yang lain. Jadi satu analogi itu seperti satu lensa, kita butuh beberapa lensa berbeda buat melihat gambaran utuhnya. Oke, masuk akal. Sejauh ini kita sudah jauh lihat keluar. Tapi kadang bahayanya justru sudah ada di dalam kapal kita sendiri kan? Tentu, dan bagian ini seringkali yang paling diabaikan. Ada data dari Institute for Crisis Management yang cukup mengejutkan. Data apa itu? Mereka menemukan bahwa 71% krisis bisnis yang diliput media pada 2017 adalah apa yang mereka sebut krisis yang membara atau smoldering crisis. Wow, 71%. Itu tinggi banget. Maksudnya krisis yang membara itu apa? Artinya, itu bukan krisis yang tiba-tiba muncul kayak bencana alam. Itu krisis yang tanda-tanda peringatannya kemungkinan besar sudah ada di dalam organisasi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi diabaikan. Penyebab utamanya? Salah urus. Ini mengingatkan saya pada kasus-kasus besar kayak skandal emisi Volkswagen atau akun palsu di Wells Fargo. Itu kan bukan karena mereka nggak punya data kan? Persis, sinyal itu ada. Seringkali para teknisi atau staf di level bawah sudah tahu ada yang nggak beres. Tapi informasinya nggak pernah sampai ke atas. Betul. Entah karena budaya perusahaan yang menghukum pembawa berita buruk, atau karena manajer yang ingin melindungi target mereka, informasi vital itu berhenti di tengah jalan sampai akhirnya krisisnya meledak. Jadi, mari kita coba rangkum perjalanan kita. Untuk bisa mendeteksi sinyal lemah lebih dini, ini ternyata bukan cuma soal punya software AI yang canggih.
Jauh dari itu, ini dimulai dari seni mengajukan pertanyaan pemandu yang benar untuk menentukan kemana kita harus melihat. Atau scoping. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu pemindaian aktif yang disiplin. Berpikir dari luar, manfaatkan keragaman, lalu saring semua ide itu. Dan yang paling penting, jangan sampai melupakan sinyal krisis yang membara di dalam organisasi kita sendiri. Seringkali ancaman terbesar justru datang dari dalam. Kita sudah bahas banyak soal cara menemukan sinyal. Tapi sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita renungkan. Apa sih penghalang terbesar untuk benar-benar mendengar sinyal-sinyal itu? Saya rasa jawabannya bukan pada proses atau metodologi, tapi pada budaya. Izinkan saya melempar satu pemikiran terakhir untuk Anda. Silakan. Coba pikirkan tentang organisasi Anda saat ini. Jika seseorang, katakanlah 3 tingkat di bawah Anda, menemukan sebuah sinyal yang sangat tidak nyaman, tapi sangat vital hari ini. Sinyal yang mungkin mengancam produk andalan kita. Betul. Apakah ada jalur yang jelas, aman, dan dihargai agar sinyal itu bisa sampai ke puncak? Dan kalaupun jalur itu ada, apakah para pemimpin di puncak benar-benar siap untuk mempertanyakan asumsi-asumsi suci mereka sendiri berdasarkan sinyal dari anak bawang itu? Itulah perbedaan fundamental antara sistem yang hanya sibuk mengumpulkan data dengan sebuah organisasi yang benar-benar waspada dan mampu merasakan lingkungannya.